13 Agustus 2025, bumi Minatani membara. Masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Aksi demonstrasi berakhir ricuh. Mobil polisi dibakar massa. Sejumlah warga ditangkap polisi. Bupati Sudewo yang berusaha memberikan penjelasan justru dilempar massa. Selain menolak kebijakan kenaikan pajak PBB, massa juga menuntut Bupati Sudewo mundur karena dinilai arogan, menantang warganya untuk menggelar demonstrasi. Karena Pati itu arogan, Pak. Waktu dia baru dilantik aja sudah mengancam masyarakat. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu pemerintahan saya. Oke. Sadewo itu keluar Sadewo. Setelah baru beberapa dilantik, beberapa bulan, Pak Bupati Sudewo membuat kebijakan menaikkan pajak 250%. Yang melanggar Perda nomor 1 tahun 2024. Selain pajak 250% yang sempat dinaikkan, apa kebijakan lain yang kemudian merugikan rakyat? Ada pajak pedagang kaki lima. Pak Bupati Pemalang, pedagang kaki lima 300.000 per bulan. Aspirasi kami sudah sampaikan semua ke Panjenengan, mohon Bapak. Merespon tuntutan warga, DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati. Pansus Hak Angket menyebut ada 12 pelanggaran yang diduga dilakukan Bupati Pati Sudewo. Salah satunya soal pemberhentian pegawai RSUD Suwondo yang diduga menyalahi prosedur. Dari data-data pendukung keterangan teman-teman ex Suwondo kami terima banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes, teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada proses yang benar. Terkait kenaikan PBB, Pansus Hak Angket DPRD Pati juga mengungkap bahwa usulan menaikkan bukan berasal dari camat dan kepala desa, sebagaimana yang diklaim Bupati Sudewo sebelumnya. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Anggota Pansus Hak Angket lainnya menyatakan kebijakan menaikkan PBB hingga 250% tidak pernah dibicarakan dengan DPRD. Apakah sudah juga dibahas soal kenaikan pajak 250%? Kan mekanismenya seyogianya, selazimnya itu dibahas juga di DPRD. Kenapa tiba-tiba setelah ada kebijakan baru ada protes-protes? DPRD juga punya andil sebenarnya untuk mengesahkan ataupun menjalankan kebijakan yang diprotes oleh publik Pati ini, Bung Joni. Ya, kami di DPRD sama sekali tidak pernah diajak bicara tentang kenaikan PBB ini. Ya? Clear, tidak pernah. Ya. Sama sekali. Bupati Pati Sudewo menghormati pembentukan Pansus Hak Angket di DPRD, namun ia tegas menyatakan menolak mundur sebagai bupati. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Pengamat politik menyatakan saat ini upaya pemakzulan Bupati Pati sulit terlaksana, kecuali DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Sudewo.
Saya 60% tidak akan bisa dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya, karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Itu kan hanya masyarakat, bukan tidak penting. Nah, disinilah tantangan. Tetapi itu juga akan patah ketika mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah gitu. Itu saja menurut saya. Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya, bukan bernilai informasi, asumsi-asumsi itu gampang dipatahkan di MA gitu. Kementerian Dalam Negeri terus memantau proses politik yang tengah berlangsung di DPRD Pati. Pemerintah pusat juga telah memberikan teguran pada Bupati-Pati. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Sementara politisi Partai Gerindra yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menghormati proses yang berjalan di DPRD Pati. Prabowo Subianto sebagai presiden maupun ketua umum partai tidak akan mengintervensi proses politik yang berjalan. Namanya pemerintah Kabupaten Pati ya, jadi kesepakatan untuk menjalankan hak angket, ya, kemudian pansus, ya sepenuhnya kita hormati. Ini nggak ada hubungannya dengan kader Gerindra atau bukan. Kalau memang mekanismenya seperti itu ya kita ikuti. Ya kan dalam konteks yang ini tidak bisa juga kemudian Bapak Prabowo meskipun ketua umum partai tidak ada mekanisme yang kemudian beliau bisa mohon maaf nih misalnya menghentikan atau menghalangi proses aspirasi munculnya hak angket atau munculnya pansus, kan mekanismenya tidak memungkinkan. Rakyat Pati sudah bergerak, bola sekarang ada di tangan DPRD. Akankah DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Pati Sudewo sehingga memenuhi syarat untuk pemakzulan? Tim Liputan Kompas TV.